Asal-usul dan kesaktian pusaka kujang Prabu Siliwangi. Berbicara tentang sebuah pusaka, pada zaman dulu biasanya dimiliki atau menjadi pegangan seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, seperti seorang raja, patih, dan seorang pendekar yang sakti mandraguna. Salah satu pusaka yang sangat fenomenal dengan kisah kesaktian dan keberadaannya sampai sekarang, yaitu pusaka kujang Prabu Siliwangi. Sebuah pusaka memiliki ciri dan kehebatan masing-masing sesuai dengan kemampuan serta wibawa dari sang pemilik. Kujang pusaka milik Prabu Siliwangi yang konon memiliki kehebatan yang sangat luar biasa, yang jika digunakan bisa menghancurkan ribuan pasukan serta bisa menembus dan merusak alam gaib seketika. Selain memiliki kemampuan tersebut, pusaka kujang memiliki nilai artistik yang begitu indah. Dengan memiliki bentuk yang khas, juga gagangnya yang dihiasi dengan ukiran dengan bentuk kepala macan memang sangatlah menarik perhatian. Selain menjadi pusaka andalan dari kerajaan Pajajaran, senjata ini juga dikenal sebagai ikon masyarakat Pasundan. Tak heran jika hampir di seluruh daerah di wilayah Pasundan meliputi Jawa Barat dan Banten, sering kita temukan simbol-simbol kujang yang terpampang di pusat-pusat kota, bahkan di pusat pemerintahan. Kujang sendiri pada awalnya merupakan sebuah alat atau senjata kaum petani yang mengakar pada budaya pertanian masyarakat Sunda, yang tentu saja bentuk awal kujang yang biasa saja layaknya alat untuk bertani. Nilai kujang sebagai sebuah benda pusaka pertama kali muncul dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran, tepatnya pada masa Prabu Bunisora atau disebut juga sebagai Prabu Kudalalean. Sang Prabu Kudalalean ialah kakek buyut dari Prabu Siliwangi yang merupakan seorang petapa dan juga resi yang mumpuni. Dengan ketaatannya terhadap spiritual dan ajaran agama, beliau pun mendapat gelar Raja Resi. Asal-usul kujang menjadi sebuah benda pusaka bermula dari keinginan sang Prabu memiliki sebuah pusaka yang menjadi ciri khas kerajaan dan bangsanya pada saat itu. Suatu ketika, Prabu Kudalalean tengah melakukan tapa brata di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Curug Sawer, wilayah Majalengka sekarang. Tiba-tiba sang Prabu mendapat petunjuk dari sang pencipta alam semesta. Sebuah pusaka yang berdasar pada kujang yang biasa dipakai untuk alat bertani masyarakat Sunda, namun dengan perubahan bentuk ke arah yang lebih sakral. Bentuk dari kujang pusaka yang ada di benak sang Prabu, bentuknya mirip dengan Pulau Jawa. Bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita sang Prabu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan yang berada di tanah Jawa, yang memang masih satu keturunan dari kerajaan Sunda Galuh untuk menjadi satu kerajaan besar di Nusantara. Setelah mendapat petunjuk, segera Prabu Kudalalean menugaskan salah seorang pandai besi atau empu dari keluarga kerajaan. Ia diminta membuat mata pisau seperti yang ada di dalam pikiran sang Prabu. Mulanya sang empu gusar soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Maka sebelum melakukan pekerjaan, sang empu melakukan ritual meditasi untuk meneropong alam pikiran sang Prabu. Akhirnya didapatlah sebuah bayangan tentang Purwarupa atau sketsa senjata seperti yang ada di dalam pikiran sang Prabu. Setelah meditasi usai, sang empu memulai pekerjaannya dengan sentuhan-sentuhan magis yang diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual, maka jadilah sebuah pusaka yang memiliki kekuatan tinggi. Sejak saat itu kujang secara berangsur-angsur digunakan para raja dan bangsawan kerajaan yang berada di tanah Sunda sebagai lambang kewibawaan, kesaktian, dan juga menjadi sebuah pusaka kebanggaan. Setelah kekuasaan raja beralih pada Prabu Siliwangi, beliau menyempurnakan kembali kujang pusaka dari para leluhurnya. Selain daya magis yang lebih disempurnakan, bentuk kujang juga mengalami perubahan, terutama pada pegangan kujang yang diukir membentuk kepala macan.
Ukiran kepala macan adalah sebuah bentuk penghormatan Sang Prabu Siliwangi terhadap pendamping setianya, yaitu Panglima Macan Putih, yang selalu senantiasa setia untuk menjaga serta menghadapi serangan para musuh yang ingin menghancurkan kerajaan Pajajaran. Bentuk kujang berkembang lebih jauh pada generasi selanjutnya, salah satunya ketika pengaruh Islam tumbuh di masyarakat. Kujang telah mengalami reka bentuk menyerupai huruf Shin dalam bahasa Arab. Ini merupakan upaya dari wilayah Pasundan, yakni Prabu Kian Santang yang berkeinginan mengislamkan rakyat Pasundan. Akhirnya filosofi kujang yang sebelumnya bernuansa kepada ajaran leluhur dari kultur yang lampau direka ulang sesuai dengan filosofi ajaran Islam. Huruf Shin sendiri adalah huruf pertama dalam kalimat syahadat, di mana setiap manusia bersaksi akan Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucap kalimat syahadat dan niat dalam hati inilah maka setiap manusia secara otomatis masuk Islam. Sejak itulah model kujang menggambarkan paduan dua karakter. Yang pertama, kujang bentuk awal Prabu Kudalalean yang disempurnakan oleh Prabu Siliwangi. Yang kedua, gaya kujang Prabu Kian Santang. Mitos dan kepercayaan tentang kehebatan pusaka kujang ini masih melekat di masyarakat Sunda sampai sekarang. Kujang dijadikan sebuah pusaka yang memiliki daya magis yang sangat tinggi, yang memiliki kekuatan untuk media penghancur lawan, penjagaan diri, juga bisa dijadikan sebagai media pengangkat wibawa bagi siapa saja yang memilikinya.